Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kita kembali lagi untuk belajar matematik pada segitiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan kesebangunan pada segitiga. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan membahas terkait dengan segitiga dengan sepasang sisi sejajar. Nah, di sini ada sebuah segitiga dan terdapat sepasang sisi sejajar. Yang mana? Yang ini ya. Yang E dan yang F. Jadi, jika ada tanda panah seperti ini adalah sejajar maksudnya ya. Nah, kemudian di sini ada rumusnya, yaitu A per A tambah B itu sama saja sebanding ya, atau sebangun dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Oke, jadi jika yang sebelah sini itu perbandingannya A per A tambah B ya, sebangun dengan yang ini C per C tambah D. Oke, kemudian untuk yang E itu E per F. Atau untuk rumusnya yang kedua bisa A per B sama dengan C per D sama dengan E per F dikurangi E. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas terkait dengan contoh soal ya. Di sini ada sebuah segitiga ya dengan sepasang sisi sejajar. Nah, jika garis PQ sejajar dengan garis RS yang ini ya, PQ sejajar dengan garis RS, maka hitunglah panjang garis OQ, dan PR ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama-tama kita harus menulis dulu perbandingannya. Nah, di sini untuk perbandingannya yaitu ada OP per OR yang sebelah sini ya. Kita fokus ke yang sebelah sini dulu. OP per OR sama dengan OQ per OS. Yang sebelah sini itu OQ per OS. Kemudian yang PQ ini ya, PQ ini RS. Nah, di sini kita jabarkan ya agar lebih mudah. OP per OR. Nah, OR ini, yang OR ya. Yang OR ini, jika kita jabarkan dengan rumus yang di bawah ini, A per AB. Nah, ini tuh kan kalau kita lihat yang gambar ya, ini A, oke. Di sini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Oke? Ya, seperti itu. Nah, di sini kan ini yang bagian A, ya, ini bagian B. Jadi, OR itu adalah A-nya berapa? A itu adalah OP ya. A itu adalah garis dari O ke P. Makanya kita tuliskan OR itu adalah OP ditambah PR ya. Jadi ini, jadi kan kalau mau mencari panjang O ke R, kita jumlahkan aja. OP berapa, PR berapa. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini OP itu A per AB. A-nya itu OP ya ini, PR-nya itu B ya, yang kita belum tahu dan akan kita cari panjangnya. Kemudian di sini OS ya. OS itu berapa OS? Nah, oke, OS. O ke S berarti penjumlahan dari O ke Q itu daerah C, yang ini ya, C per CD. C ditambah D berarti OQ ditambah QS, ya tidak? Ya, berarti ini adalah OS itu sama dengan ditambah QS.
Oke, jadi harus dipahami ya. Jadi rumus ini itu adalah daerahnya. Kalau misalkan A itu daerah dari garis O ke garis P atau panjang dari garis O ke garis P. Garis C, daerah C itu adalah garis O ke Q ya, dipahami itu. Nah, kemudian untuk mencari panjang OQ, kita akan menggunakan perbandingannya ini. OQ per OS sama dengan PQ per RS. Kenapa tidak ke OP per OR? Karena yang banyak diketahuinya yang ini, biar lebih mudah. Di sini OQ per OS sama dengan PQ per RS ya. Tadi OS-nya apa OS-nya? OS itu adalah OQ ditambah QS. Yang C ditambah D ya. OQ ditambah QS. Jadi OQ per OQ ditambah QS. QS-nya berapa? Ini 15 ya. Sama dengan 14 per 35. Ya, ini 14 per 35. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan ya. Dengan mengalihkan silang. OQ dikali 35, kemudian 14 dikali OQ ditambah 15. Diperoleh 35 kali OQ sama dengan 35 OQ. 14 kali OQ, 14 OQ, 14 kali 15, 210. Diperoleh 35 OQ dikurangi 14 OQ sama dengan, ini O ya, 210. Nah, ini kenapa pindah ruas? Ya, karena kita akan mengelompokkan yang ada variabelnya. Ya, ke sebelah kiri yang awalnya positif jadi negatif, yang di sebelah sini konstanta aja atau yang angkanya aja. 35 OQ dikurangi 14 OQ, yaitu 21 OQ sama dengan 210. Berarti kalau mau nyari OQ, yang 21-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 210 yang tadinya kali jadi bagi. 210 dibagi 21 sama dengan 10 cm. Jadi panjang OQ atau daerah C itu adalah 10 cm. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai PR. Nah, kita pakai yang mana? Yang ini ya. Perbandingan yang OP dan PQ. Oke. Nah, di sini OP per OR sama dengan PQ per RS ya. OR-nya berapa? Tadi yang sudah kita cari. Kalau mau mencari panjang OR itu adalah OP ditambah PR. Berarti kita tuliskan di sini OP ditambah PR. Nah, OP-nya berapa? Ini ya, yang A itu panjang dari O ke P 8 per ini tadi rumusnya. Ke sini ini ya. OP yaitu 8 ditambah PR. PR-nya berapa? Belum diketahui ya. Sama dengan 14 per 35. Panjang PQ dan RS. Kemudian di sini kita kali silang. 8 kali 35 yaitu 280. 14 kali 8. Kemudian ditambah 14 kali PR. Diperoleh 112 ditambah 14 PR. Nah, yang konstanta aja kita kelompokkan ke sebelah kiri ya, yang variabel ke sebelah kanan ya. Jadi 280 dikurangi 112 sama dengan 14 PR. Jadi 280 dikurangi 112, 168 sama dengan 14 PR. Kalau mau nyari PR berarti 14-nya pindah ruas, yang semulanya kali jadi bagi. 168 dibagi 14 yaitu 12 ya. Jadi panjang P ke R yaitu 12 cm. Oke. Ya.
Jadi panjang OQ dan PR yaitu di sini ya, panjang OQ-nya yaitu 10 cm, panjang PR-nya yaitu 12 cm. Oke, kemudian di sini yang terakhir kita akan membahas terkait dengan segitiga terpancung dengan sisi yang sejajar. Terpancungnya bagaimana? Nah, jadi ini nggak ada. Nih, daerah ini tidak ada. Ya. Jadi bentuknya seperti ini segitiganya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini rumusnya itu jika kita akan mencari C, ini garis sejajarnya yang mana? A, B, C ya. Maka rumusnya daerah A ya dikali M, kemudian B dikali N, B dikali N per M ditambah N. Untuk lebih memahami, kita ada contoh soal ya. Di sini ya, berdasarkan gambar trapesium, ya, jadi bentuknya seperti trapesium ya. Trapesium KLMN di samping, bisa dilihat. Tentukan panjang garis A ke B. Nah, ini. Atau garis C ya, yang tadi. Oke. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah panjang A, ini B, ini N, ini M. Nah, kita akan menggunakan rumus ini ya. Nah, AB itu sama kayak apa? C ya. Ini tuh C. AB sama dengan tadi A dikali M. A-nya itu garis mana? Dari garis dari N ke M atau M ke N. Nah, ini itu A ya. Dikali KA. K ke A. M tadi ini. Makanya ini sama dengan M. Ditambah KL. K ke L yaitu B ya. Ini B. Sama kayak B. Dikali panjang N ke A yaitu N ini ya. Jadi NA per KA ditambah NA atau M ditambah N. Ditambah N. Oke. Maka kita bisa tuliskan kalau mencari panjang garis A ke B, garis AB yaitu 5 dikali 6, A-nya itu 5, ini ya, dikali 6, ditambah B, B-nya itu 15, dikali N. Ini ya, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Oke, per M ditambah N. Ini ya, M ditambah N. Oke, jadi diperoleh 5 kali 6, 30. 15 kali 4, 60 per 6 tambah 4, 10. Jadi 90 per 10 yaitu 9 cm. Jadi panjang A ke B yaitu 9 cm. Seperti itu ya untuk menyelesaikan soal tersebut. Semoga dapat dipahami. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan terkait dengan materi kesebangunan pada segitiga. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.